Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan resusitasi jantung paru. Jadi untuk skenario-nya adalah jadi pasien terjatuh dari tangga sehingga pasien tidak sadarkan diri. Lalu saya akan melakukan tindakan. Baik, untuk yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita melakukan penilaian lingkungan sekitar pasien. Kita pastikan apakah lingkungan pasien itu aman, baik untuk pasien maupun untuk penolong. Lalu selanjutnya kita lakukan penilaian terhadap respon pasien. Kita bisa nilai pasien dengan menggoyangkan pasien dan juga menepuk-nepuk pasien. Maaf Pak, bangun Pak. Pak, halo Pak, bisa mendengar saya Pak? Baik, selanjutnya adalah menghubungi sistem layanan gawat darurat. Kita bisa meminta orang di sekitar pasien ataupun kita bisa menghubungi sendiri melalui nomor telepon. Baik, selanjutnya baru kita periksa nadi dari karotis pasien, apakah teraba atau tidak. Kita periksa, kita cari trakea pasien, lalu kita telusuri sampai bagian lateral, lalu kita sampai telusuri bagian batas antara trakea dengan otot samping. Kita raba pada arteri karotis pasien maksimal 10 detik. Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan inform consent kepada saudara atau keluarga pasien jika berada di dekat pasien. Lalu selanjutnya kita melakukan prosedur sirkulasi. Jadi kita di sini akan melakukan kompresi. Pertama kita dekatkan lutut kita kepada sisi bahu pasien, lalu kita tempatkan badan kita pada badan pasien. Lalu kita tentukan area untuk kompresinya. Kita tentukan pada area setengah bawah bagian sternumnya. Lalu kita rapatkan tangan kita kompresi, kita luruskan lengan, kita posisikan dengan menetap dan kekuatan dari badan. Lalu kita lakukan high quality CPR dengan kecepatan minimal 100 kali per menit dengan kedalaman untuk orang dewasa 5 cm. Baik, selanjutnya kita akan lakukan prosedur airway. Kita posisikan pasien dengan posisi healthy chin lift. Kita pegang dahi pasien dengan tangan kiri, lalu kita angkat rahang bawah pasien dengan jari telunjuk dan jari tengah. Kita adahkan kepala sambil menahan dahinya sampai posisi kepala ekstensi. Baik, selanjutnya kita masuk ke prosedur breathing. Kita tahan dagu pasien sampai terbuka mulut pasien, lalu kita tangan kiri pegang area hidung pasien, kita tutup hidungnya, lalu kita bisa memberikan napas buatan dengan merapatkan bibir pasien dan juga penderita. Kita lakukan sebanyak 2 kali. Kita mulai. Kita pastikan pada saat kita meniup dada pasien meninggi, lalu pada saat kita ekselasi badan pasien menurun. Setelah 2 kali kita lakukan kompresi kembali sebanyak 30 kali. Jadi untuk tindakan ini dilakukan sebanyak 5 siklus, di mana satu siklusnya terdiri dari 30 kompresi dengan 2 nafas buatan. Baik, selanjutnya setelah kita lakukan siklus 5 kali, kita evaluasi kembali pada nadi karotis pasien apakah masih teraba atau tidak. Lalu jika teraba, kita dapat posisikan pasien dengan posisi mantap dengan cara kita tinggikan tangan sebelah kiri pasien ke area kepala, lalu untuk tangan yang dekat penolong kita silangkan ke dadanya, lalu kita tempelkan ke pipinya, lalu untuk kaki sebelah kanannya kita tekukan. Setelah itu kita baringkan pasien ke arah kiri. Oke, selesai. Jika selesai, kita juga bisa menunggu sampai bantuan datang. Sambil menunggu bantuan datang, kita menilai nadi karotis pasien setiap 2 menit sekali.